Kubur kosong membuktikan dia hidup. Semuanya bersuara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Pengharapan Yesus yang sanggup memberi pertolongan bagi setiap umatnya. Mari semuanya kita katakan sama-sama. Oh, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Angkat suaramu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan engkau hidup pada hari esok ya. Haleluya. Sebenarnya Terima kasih Tuhan engkau sungguh baik. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Beritahu Tuhan, Yesus yang sungguh baik bagi kita sekalian. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Sungguh baik Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Kau
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji, yang disembah ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, makasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Kau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini, memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Pagi hari ini pun kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan buat kami melalui firman-Mu ini, agar kami terus
hati kami, iman kami terus dikuatkan dan teguhkan Ya Yesus. akan firman-Mu buat kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan, berkati biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise God. Terima kasih Pak Lukas. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama mendengar akan firman Tuhan di pagi ini, dan Pak Lukas Krisnanto akan memperdengarkannya ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa tentunya ya. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan kita akan renungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Oh, sebentar nih saya nyalakan ini dulu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-211. Haleluya. Ya, dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam melakukan firman ya. Jadi orang yang melakukan firman sudah pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Dan pertanyaan lagi, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam melakukan firman? Jawabannya ada ya. Nah, kita semua ini dipanggil Tuhan bukan sekedar menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Baru kita bisa lihat ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kita akan perhatikan di dalam nats Alkitab kita diambil dari Matius pasal 7 ayat 29. Kepada sahabat kita, Pak Lukas, dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Siapakah orang yang bijaksana? Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, itulah orang yang bukan cuma mendengar perkataan Tuhan, tetapi dia juga melakukan ya. Setiap orang mendengar perkataanku, kata Yesus, perkataan Yesus ini dan melakukannya. Nah, saudara, jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, Alkitab berkata itu dilukiskan, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya. Orang bijaksana dia tahu bagaimana rumahnya bisa kokoh, kuat, utuh, ya. Maka dia membangunnya, mendirikannya di atas batu. Lalu bagaimana kalau orang membangun rumahnya di atas pasir? Apakah rumahnya bisa utuh, bisa kokoh, bisa kuat? Tidak akan bisa, ya. Dihempaskan dengan banjir, dihempaskan dengan badai, angin ribut, angin tofan, rumah itu akan hancur, rumah itu akan roboh. Ya, kenapa? Karena didirikan di atas dasar yang tidak kuat, yaitu pasir, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mendirikan rumah rohani kita, ya, rumah iman kita ini, saudaraku. Di atas batu yang kokoh, dan batu itu adalah Yesus, ya. Yesus batu karang yang teguh, Petra, saudaraku. Dan ketika dihempaskan dengan banjir, angin badai, angin tofan, rumah kita akan berdiri kokoh, tidak akan rusak, tidak akan hancur ya, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu ya, Yesus batu karang yang teguh. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat bagian penting ini ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman ya, dalam melakukan firman. Setelah mendengar firman, maka dia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu ya, sehingga rumah itu tidak dihanyutkan dan hancur. Saudara-saudara, kenapa orang rumahnya itu hancur, dihanyutkan ya?
karena dia dirikan di atas dasar yang tidak kuat, yaitu pasir. Nah, hari ini Tuhan mau rumah iman kita, rumah rohani kita ini dibangun di atas batu. Itulah pondasi yang kuat. Yesus adalah batu karang yang teguh itu, saudaraku, ya. Kita dibangun di atas dia, maka kita akan kuat, ya. Dihempaskan dengan badai, angin ribut, angin tufan, bahkan banjir pun rumah kita tidak akan bisa dihanyutkan dan hancur. Rumah kita akan kuat, ya. Nah, dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18, ya. Sungguh indah, saudaraku. Ayat ini Roma pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan sangat membahagiakan kita, akan membuat hati kita berglori, membuat hati kita bersuka cita. Saudaraku, kenapa? Karena dari ayat ini kita akan dapati tentang 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan firman. Siapa dia, saudara-saudaraku? Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara-saudaraku? Ini dia. Hebat sekali, ya. Dia adalah orang percaya yang berjalan di dalam firman, ya. Firman yang memberi kekuatan dan kehidupan. Sementara yang lain itu, ya, dia tidak berjalan di dalam firman, saudaraku. Sehingga runtuh dan binasa di jalannya. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 3 ayat 16. Roma 3 ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Amin. Amin. Artinya apa? Mereka mengalami kerugian. Mereka mengalami satu kegagalan di situ. Nah, karena itu Tuhan ingin pagi ini setiap kita bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Jadi ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dinyatakan dalam melakukan firman, yaitu berjalan, ya. Berjalan di mana, saudara? Berjalan di dalam firman. Firman yang memberi kekuatan dan kehidupan. Amin, ya. Karena firman itu Allah sendiri. Dan firman ini adalah roti hidup yang bisa memberi kita makan, mengenyangkan roh kita, mengenyangkan jiwa kita. Sehingga roh kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, tubuh kita juga jadi kuat. Karena apa, saudara-saudaraku? Saya percaya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat, dan di dalam jiwa yang kuat terdapat roh yang kuat. Jadi semua dimulai dari roh dulu. Kalau roh seseorang itu kuat, maka mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwanya itu sudah kuat, maka mempengaruhi tubuhnya juga, ya, badannya. Secara fisik, jasmani ini juga akan menjadi kuat. Saudara-saudara terkasih Tuhan, demikian juga dengan roh kita. Kalau roh kita ini sehat, maka akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak akan juga menjadi sehat. Kalau jiwa kita sehat, saudara, kita tidak stres, depresi, tidak susah, maka akan mempengaruhi tubuh kita juga sehat, ya. Jadi semua dimulai dari mana? Dari roh, saudaraku. Nah, kebanyakan orang memperhatikan yang kelihatan, mereka tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Roh kita, saudaraku. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh, ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh, saudaraku, ya. Roh yang tidak kelihatan, saudaraku. Kita ini manusia roh, punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau saudara lihat orang sedih, orang stres, depresi, orang marah, orang dalam keadaan histeris, nah itu adalah merupakan bagian dari jiwanya, ya. Kalau saudara melihat orang tertawa, bahagia, senang, hatinya ayam, tentrem, itu orang jiwanya itu kelihatan di situ, saudaraku. Dan itu akan mempengaruhi tubuhnya, saudaraku, ya, sehingga tubuhnya tetap sehat. Jadi ini dia ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman itu ketika orang itu berjalan, ya, di dalam firman Tuhan yang memberi dia kekuatan dan kehidupan. Sementara yang lainnya itu runtuh dan kemudian dia mengalami keruntuhan dan kebinasaan di jalannya, ya. Dikatakan dalam ayat ini, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Artinya apa? Mereka mengalami kerugian. Mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka hancur di situ, ya. Oke, yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan firman. Yang kedua, saudaraku. Setelah dia berjalan, nah sekarang ini
Yang kedua adalah berusaha. Amin. Ada B yang kedua. B yang tadi pertama itu berjalan. B yang kedua yaitu berusaha, salah satu ya. Dia berusaha berada di jalan. Jalan apa, saudara? Jalan damai, ya. Dan kemudian mengenal Yesus yang adalah jalan damai itu. Sementara yang lain tidak mengenal jalan damai. Mari kita lihat ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-17. Roma 3:17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Amin. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Lawan dari damai apa? Kacau, ya. Itu yang mereka kenal. Kacau, saudara-saudaraku. Jadi jalan damai tidak mereka kenal. Yang kalau gitu yang mereka kenal jalan apa, saudaraku? Jalan yang penuh dengan kekacauan, jalan yang penuh dengan berbagai macam huru-hara, jalan yang penuh dengan berbagai macam pertikaian, jalan yang penuh dengan berbagai macam kebencian, kemarahan, kedendaman. Itu yang mereka kenal. Nah, Bapak Ibu, itu bukan orang yang sesaku ya, dia benar-benar melakukan firman. Orang yang melakukan firman, kemuliaan Allah di dalam yang melakukan firman, dia adalah orang yang berusaha berada di jalan damai. Amin, saudaraku. Katakan, berusaha berada di jalan damai, ya. Jadi dia ingin selalu damai di hatinya, saudaraku, ya. Dan kemudian di dalam damai itulah dan dia bisa mengenal Yesus yang adalah jalan damai sejahtera itu. Dan saya percaya Yesus Raja Damai, ya. Sementara orang-orang lain, orang fasik, orang berdosa, orang yang berbuat jahat, Alkitab berkata mereka tidak mengenal jalan damai, ya. Mereka tidak mengenal jalan damai dan jalan damai tidak mereka kenal. Sesuatu yang mereka cuma kenal adalah kebencian, kemarahan, ya, itu yang mereka kenal. Tapi kita anak-anak Tuhan, hari ini saudaraku, Tuhan ingin kita mengenal jalan damai. Amin, ya. Ada satu pujian yang sangat indah, damai yang Dia berikan sangat besar, ya. Itu luar biasa. Jalan damai. Amin. Oke, mari kita akan lanjut. Yang ketiga, kita akan perhatikan ya. Setelah B yang pertama berjalan, B yang kedua berusaha, ada B yang ketiga, saudaraku. Ya, ini dia. Haleluya. Praise God. Oke, sebentar ya. Terputus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, B yang ketiga. B yang pertama berjalan, B yang kedua berusaha, B yang ketiga bertekad. Ya, bertekad apa, saudaraku? Dia bertekad memiliki rasa takut pada Allah di hidupnya. Sementara yang lainnya tidak ada rasa takut pada Allah ya di dalam dirinya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 18. Roma 3 ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Amin. Nah, itu dia saudaraku. Ya, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi nggak apa-apa berbuat dosa saja. Ya, jadi Allah tidak terlalu sesuatu disegani, tidak dihargai, tidak dihormati. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Orang itu siapa? Orang itu adalah orang fasik, orang berdosa, orang yang melakukan kejahatan. Jadi, saudara, kemuliaan Allah, saudara, itu di dalam melakukan firman. Orang yang melakukan firman itu ciri yang ketiga, dia punya B yang ketiga. B yang ketiga itu dia bertekad memiliki apa, saudaraku? Rasa takut pada Allah, ya. Dan ini kabar baik bagi orang yang punya rasa takut pada Allah, saudaraku, bukan gemetar, tapi dia benar-benar menghormati Tuhan. Dia benar-benar menghargai Tuhan, dia benar-benar begitu cinta kepada Tuhan, ya. Dia begitu taat pada Tuhan. Nah, orang yang demikian Alkitab berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dan 10, nanti saudara bisa nanti lihat di sana ya. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Kenapa? Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Amin ya. Siapa yang tidak kekurangan? Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Coba saya lihat saudara
Lihat ayatnya ini ya, Mazmur 34 ayat yang ke-9 dan 10. Haleluya. Saudara perhatikan ini ya. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Haleluya. Ini dia. Sudah muncul ya di teks kita di depan layar monitor. Ya. Jangan Pak Lukas. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Amin. Siapa orang-orang yang tidak kekurangan sesuatu pun yang baik? Orang yang mencari Tuhan, ya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya ditambahkan. Siapa yang mencari Tuhan? Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh, saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan itu dia berbahagia. Amin ya. Masalah kehidupan rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi, jangan takut. Tuhan yang akan mencukupkan asal engkau hidup takut akan Tuhan. Jadi ini dia, saudaraku. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan firman, saudaraku ya. Dia adalah orang yang punya B yang ketiga. B yang ketiga itu apa tadi kita pelajari? Dia bertekad memiliki rasa takut pada Allah di hidupnya. Kalau dulu dia nggak takut pada Tuhan, sekarang dia menjadi takut akan Tuhan ya. Sementara yang lainnya itu tidak ada rasa takut pada Allah ya. Oke. Nah, kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dimiliki oleh orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan firman. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menang dan kemudian dia membangun. Sementara yang lain, dia kalah, runtuh, dan binasa. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-6. Roma 3 ayat 6. 16 ya, 16. Roma 3 ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Amin. Amin. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan. Ini artinya apa, saudaraku? Dia mengalami sebuah kekalahan, ya, mengalami kerugian, sudah kalah, runtuh dan binasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu lihat ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh yaitu batu, dia tidak akan mengalami keruntuhan, ya, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Dia akan tetap berbahagia, saudara. Ya, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, apa hasilnya, saudara. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengenal jalan damai, sementara yang lain tidak mengenal jalan damai itu. Ya, oke, kita lihat Roma pasal 3 ayat 17. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Amin. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berusaha berada di jalan itu, ya, sehingga mereka tidak mengenal jalan damai itu. Saudara-saudaraku, inilah yang membedakan kita yang percaya dan yang tidak percaya, ya, antara kita yang benar-benar mengerti dan yang tidak mengerti, saudaraku. Ini yang kedua. Dan mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, Bapak Ibu sekalian ya, dia memiliki rasa takut pada Allah. Sementara yang lain dia tidak punya rasa takut pada Allah. Ya, kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-18. Roma 3 ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Amin. Singkat saja, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu, saudaraku. Artinya apa? Kalau dia tidak punya takut pada Allah, dia itu saudara berani melawan Allah, ya. Dia berani menentang Allah, dia berani melanggar akan firman-Nya. Nah, itulah orang yang tidak takut pada Allah, saudaraku. Tapi kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita memiliki rasa takut pada Allah, ya. Dan saya percaya kalau kita takut pada Allah tadi, Mazmur pasal yang ke-34 ayat 10 dan 11 ya. Saudara, kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Yesus bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut akan Allah, mereka mencari kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mereka mencari yang berupa materi, harta bendawi, harta duniawi, saudaraku. Dan mereka kejar sampai mereka dapat.
Meskipun nanti mereka dapat, tapi itu tidak akan pernah membawa berkat bagi mereka. Tidak akan membuat hati mereka bahagia, saudaraku. Ya, ada orang di luar yang tidak takut pada Allah. Betul, dia kelihatannya kaya, dia kelihatannya berada, saudaraku. Tapi hatinya tidak damai, ya. Hatinya gelisah terus. Hatinya tidak akan bahagia, saudaraku. Tapi orang yang takut pada Allah, meskipun yang ada pada dia walaupun sedikit, karena takut pada Allah, yang sedikit Tuhan bisa buat jadi banyak. Sekalipun kurang, Tuhan bisa buat menjadi melimpah. Karena apa? Dia takut pada Allah. Meskipun kecil, Tuhan buat itu menjadi besar karena dia takut pada Allah. Dan orang yang takut pada Allah, Tuhan memberikan dia kekuatan, kemenangan, pertolongannya, dan kemuliaan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa sekali lagi ya di pagi hari ini. Haleluya. Praise God, praise God. Ya, silakan Pak Lukas kembali lagi berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman yang Kau taburkan buat kami pada pagi hari ini, supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Kami menjadi melakukan firman-firman-Mu yang baik dan benar, untuk terus mau berjalan di dalam firman-Mu, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami pun juga mau berusaha berada di jalan damai dan mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jalan yang hidup yang membawa damai dalam hidup kami. Ya. Bahkan kami terus mau bertekad sebagai umat-umat-Mu, kita takut pada Engkau sebagai Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu itu terus tetap terpatri di dalam setiap hati kami dalam kehidupan kami, untuk kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, supaya agar kami dapat melihat kemuliaan Allah hadir ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati-hati kami dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang baik dan benar, dan mau melakukan firman-Mu sesuai dengan ajaran-ajaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu Pastor Josar Bunani yang Bapa, yang begitu setia memberkati kami melalui firman-firman-Mu yang baru kepada kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang ekstra terus buat ya Tuhan. Maka diberikan hikmat marifat yang dari surga tercurah dan dicurahkan selalu buat hamba-Mu ini, agar apa yang Kau berikan melalui hamba-Mu, melalui hikmat-Mu ya Tuhan, ditaburkan kepada kami sebagai jemaat-jemaat gereja CLCC, agar kami semuanya pun bertumbuh di dalam keimanan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Lukas. Dan kembali kepada Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Speakernya Oma. Terima kasih Bapak Lukas yang telah membawa doa firman Tuhan, dan sesudah firman Tuhan juga Ibu Yeti, Nina yang telah membawa doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan selanjutnya terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang difirmankan bisa kami tanam di hati dan menghidupkan kami yang hadir beribadah gereja CLCC pada pagi hari ini. Firman Tuhan
yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya doa profetik. Ibu Yeti tidak hadir, Pak Ibu Dok. Nina bisa ini ya, handle ya. Diwakili Ibu Nina. Ibu Nina, ya diwakili Ibu Nina. Ya. Selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Nina. Menaikkan. Silakan Ibu Nina. Oke, silakan Bu Nina. Ya, mari kita berdoa untuk doa profetik. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Ya, Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat Allah sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina. Nah, terima kasih. Amin Pak John. Amin ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Nina dari Kediri yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak kita Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas yang luar biasa. Amin. Terima kasih Mami Joyce. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Shalom. Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6,
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sel-Sisi dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sel-Sisi dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan ibadah Sel-Sisi pada hari Sabtu hari ini tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 M68 Pondok Chandra Indah Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sel-Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Yang pada game menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sel-Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor Jo. Dan saya kembalikan kepada Mami Joyce dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima Telah kasih. menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Baik, sebelum kita menerima berkat doa, berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, saya, Ibu Joyce Putirai, sebagai host mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Amin. Pelayanan mulai dari pagi sampai malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak sekeluarga diberi kesehatan. Kita semua yang hadir di ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan untuk ibadah penutup. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Kita mau memuji kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian ya. Haleluya, praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Amin ya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan, ku saksikan bintang guru angkasa
tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhan, bila ku terpesona menyaksikan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu dalam hidup kami semua. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah pagi ini yang curahkan berkat-Mu bagi kami. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Bersama katakan, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, besar Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kami semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Curahan kuasa-Mu atas kami di hari ini dalam nama Yesus. Mengalirlah aliran kuasa Roh Kudus, memenuhi kami semua di pagi ini, dan juga Engkau memberkati semua yang sudah hadir dan yang sudah melayani di dalamnya. Tuhan memberkati Ibu Joyce, Pak Lukas, Tuhan memberkati juga Ibu Nina, Tuhan memberkati semua yang hadir, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, bila mana mereka sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam persoalan beri mereka pertolongan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sertai ibadah nanti jam 10 di Surabaya. Tuhan tolong kami dalam perjalanan ke Surabaya untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami patahkan segala roh jahat dalam bentuk apapun. Kami patahkan dalam bentuk sakit penyakit, segala kelemahan, dalam bentuk musibah, bencana, kecelakaan. Di dalam nama Yesus kami tolak. Kami perintahkan Engkau keluar. Dan kami minta hadirat Roh Kudus, urapan Roh Kudus, mujizat Allah terjadi dalam pelayanan ibadah pagi ini, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan jam 10 pagi, Tuhan berkati dalam nama Yesus.
Terima kasih, berkati juga Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Tuhan berkati dia dalam nama Yesus. Keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya semua diberkati. Terima kasih Tuhan, percaya kuasa Tuhan sudah terjadi hari ini. Bahkan kami melihat dengan iman, mujizat-mujizat keuangan belum pernah kami lihat, sedang kami terima, sedang kami dapatkan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir di pagi hari ini. Berkati Ibu Joyce Putirai, Pak Lukas Krisnanto, berkati Ibu Nina Armedi, dalam nama Yesus. Berkati juga, oh Tuhan, hamba-Mu dan keluarga semua yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, mari kami doakan menantu Ibu Nina Armedi. Tuhan pulihkan untuk, oh Tuhan Yesus, menantunya yang dalam keadaan akan diangkat jahitannya. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dan Tuhan berkati buah kandungannya. Dan Tuhan menolong putranya yang sedang berlayar, Tuhan sertai. Dan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Bu Nina dan Pak Haji, kami doakan supaya Tuhan anugerahkan kebaikan, keselamatan dalam hidup mereka. Kebahagiaan, keberuntungan. Terima kasih kebersamaan untuk terus setia sampai akhir hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Dan Tuhan juga berkati Ibu Joy, suami dan anak mantu cucu. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberkati, memulihkan, dan sanggup menyelesaikan segala persoalan. Dan percaya hari ini Joyce, Tuhan sudah beri engkau pertolongan. Bahkan kesembuhan terjadi bagi tubuhmu. Juga untuk Pak Lukas, Tuhan berikan kelancaran, kemudahan. Tuhan berikan peningkatan, kemajuan. Tuhan berikan terobosan dalam keuangan, ekonomi, dalam pekerjaan, karir. Juga untuk adik Kesia, ya Tuhan, untuk menyelesaikan skripsi dan juga magang di Hotel Sangrila. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Dari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman. Tuhan berkati ya, Pak Lukas, Bu Joyce, Bu Nina. Sampai kita ketemu lagi ya. Oke. Cinta. Ya, Bu Nina, terima kasih. Pak Lukas. Bu Joy sampai 10 di Surabaya, Pak Lukas. Mantap. Ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, Tuhan berkati semuanya. Semangat ya. Sampai jumpa Semangat, lagi. semangat, God bless ya. you. God Bye-bye. bless you, God Pak bless you Lukas. Ayo bersama kita semuanya ya. Mantap, mantap. Kita Yesus berkati dalam perjalanan. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Ya, Toto belum, Amin. Toto belum dalam perjalanan kami percaya Amin. bersama Tuhan. Amin. Saat mulai dari Kediri sampai di Yes. Surabaya tidak ada halangan apapun. Amin. Kami percaya Roh Kudus hadir. Nama Tuhan Pada Yesus. pagi hari ini menonton Bapak Pendeta John Sargunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak God bless Lukas. you. Terima kasih Bu Joyce. Terima kasih. Ya. Pastor John, dah. Dah, bye-bye. Bye-bye. Joyce, sampai nanti Bu Joyce. Yo, beres. Bye. Bu Nina, nanti menyanyi Bu Nina ya. Ya. Bu Nina sudah left. Ya, oke. Ya.